menuju Museum World Heritage. Kita melewati jalan-jalan kampung loh, bukan jalan yang besar yang seolah-olah semua mengarah ke sana, tapi ini sungguh-sungguh jalan kampung dengan sudah diplester beton. Nah, kita menuju, nanti kita lihat di sana ada apa. Tetapi menyenangkan bahwa kita akan menuju kawasan purba Sangiran, situs Sangiran. Ini nih ya kawasan purba ini pasti ya, kuburan. Nah, Ban rame-rame dulu Ban. Wah, ini daerah persawahan yang sangat hebat. Kita sampai di tempat parkir Sangiran, shelter Sangiran. Kemudian nanti kita naik mobil lokal seperti ini. Tarifnya Rp3.000 loh. Rp3.000 armada Sangiran. Yuk kita naik. Kita menuju ke situs Sangiran. Keren. Nah, mobil udah mulai jalan nih. Sekedar info saja bahwa rupa-rupanya ada bis kota dari kota Solo sampai ke sini BRT. Ada shelternya tadi dan kita lihat juga bisnya yang lewat tadi. Jadi kalau Anda ke Solo dan mau ke Sangiran dan tanpa mobil pribadi, sangat mungkin dengan angkutan publik. Nah, menurut informasi tadi kan naik angkot. Nanti pulangnya naik Gojek ya untuk berbagi rezeki dengan penduduk sini. Ini kita masuk pada Museum Manusia Purba Sangiran. Keren ya Bon ya? Keren ya. Sejak Solo loh bayang no. Kowe rung tau lho Bon jile. Iki ono iki panganan-panganan kok. Kae rame kae. Kita masuk ke pintu gerbangnya nih. Wah, kayak Jurassic Park loh. Keren ini. Wah, iki wong Wonogiri kudu mrene iki. Masa nggak kesini? Kok diurusi kayak lokate. Ini di tengah kampung ya, maksudku tidak di tepi jalan raya. Karena kalau ke jalan raya Solo Sangiran itu masih 8 kilo ya masuknya. Keren banget loh, kita nggak nyangka sampai di tempat ini. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Dan yang bagus ini, judulnya patung ini. Wah, keren banget ini judulnya. Nih. Situs Manusia Purba Sangiran. The homeland of Java Man. Are you Java Man? This is your homeland. Wow, keren. Ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, apakah Romo percaya bahwa dunia itu berevolusi? Bahwa manusia kita sekarang ini berasal dari teori evolusi dari manusia purba yang wujudnya tidak seperti yang sekarang. Saya meyakini 100%, saya percaya dengan evolusi. Kemudian orang itu rupa-rupanya pertanyaan awal adalah pertanyaan pancingan. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana Romo sebagai Romo menghubungkan itu dengan kitab Kejadian? Bahwa alam semesta dunia itu diciptakan dalam 7 hari. Dan itu firman sabda Tuhan. Saya tidak bingung, saya tidak panik, simpel saja. Bahwa kitab Kejadian cerita tentang terjadinya alam semesta adalah bukan buku sejarah. Bukan cerita sejarah tentang Adam dan Hawa dan penciptaan, tetapi buku pujian atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah pujian, nyanyian, himne, kidung yang ingin mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Langit dan bumi dipisahkan karena kuasa Tuhan.
makhluk-makhluk hidup berkeliaran karena Tuhan menciptakan, dan seterusnya dalam diberi kerangka 7 hari atau 6 hari penciptaan. Maka tentu saja saya sangat mengimani Tuhan yang ada dalam firman-Nya, juga kitab Kejadian, tetapi saya percaya pada teori evolusi, sementara kitab Kejadian memang sungguh suatu pujian tentang semesta, tentang Sang Pencipta. Mau bukti bahwa itu adalah kitab pujian atau himne, bahkan ada refrennya. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima, dan seterusnya. Jadi saya tidak goyah, saya tidak menentang, dua-duanya saya terima dan sangat logis, dan itulah iman Katolik, iman kekristenan kita. Evolusi memang aku percaya 100% bahwa manusia sungguh-sungguh berasal dari tudulnya sel satu yang bertumbuh, ya, campur tangan Tuhan sehingga menjadi evolusinya cantik-cantik dan tampan-tampan seperti kita sekarang ini. Tentang Adam dan Hawa, yaitu cerita untuk memuji Tuhan. Tentang penciptaan, yaitu adalah lagu pujian tentang kuasa Allah yang menciptakan alam semesta. Clear? Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan terang dengan keterangan ini. Mumpung saya ada di Sangiran, ya, Museum Manusia Purba, di mana ditemukan Homo erectus atau Homo soloensis, manusia Jawa. Ini kita sudah memasuki lorong-lorong museum alam, ya. Jadi kanan kiri ada pepohonan, dan ini lorong ini ada di atas bangunan lain. Kita menuju ke artefak temuan pada zaman dulu. Nih, wah, indah sekali, ya. Indah sekali loh. Bagus banget loh ini. Gue foto ya. Apa banget ya. Ini kayaknya aku salah memilih teman untuk ke museum nih kayaknya. Kita ada di ruang pamer Museum Utama Sangiran. Sangat terpelihara dan lengkap. Mungkin kita heran bahwa yang ditemukan adalah semacam kura-kura, kerang, dan aneka biota laut, ya. Kenapa? Karena memang terjadinya adalah gerakan tektonik yang kemudian bumi melipat dan dari dasar laut mengangkat. Ini di jejak Samudra Sangiran Purba. Di akhir kala Pliocene 2.400 tahun lalu, seperti bagian Jawa lain, permukaan Sangiran masih tertutup lautan. Padahal ini di utara Solo loh. Selain ikan dan penyu, bermacam siput dan kerang diduga pernah mendiami Laut Sangiran. Selama 1,6 juta tahun jejak laut tercium di Sangiran, hingga pergerakan lempeng benua, turunnya muka laut, aktivitas gunung berapi menjadikan Sangiran daratan sepenuhnya 800.000 tahun lalu. Ini dioramanya, ya. Gadingnya mungkin ini panjangnya lebih dari 3 meter. Tuh, 2, 3, hampir 4 meter. Gading gajah. Maka bisa dibayangkan gajahnya sebesar apa waktu itu. Pada sekitar 500.000 tahun yang lampau, Sangiran merupakan lingkungan hutan terbuka. Di
di sebuah lembah di antara dua gunung api dengan aliran sungai dan danau di dalamnya. Manusia, gajah, kuda, badak, babi, macan, rusa, kerbau, banteng, kijang, buaya, kura-kura, dan tumbuhan hidup berdampingan. Inilah masa keemasan Sangiran, ya, sekitar 800.000 tahun lalu. Ini dioramanya dan penemuan-penemuannya. Tentu saja ini replika, sementara yang aslinya disimpan. Seringkali ini bedanya dengan museum-museum dunia yang lain. Biasanya mereka memang menyimpan di museum itu benda aslinya, tetapi dengan pengamanan yang sangat ketat, yang sangat super ketat, baik kacanya yang tebal maupun kamera maupun penjaganya. Tetapi mungkin karena banyak pengalaman kehilangan dan juga lemahnya mungkin pengawasan, sehingga banyak benda-benda purbakala direplika dan kita hanya menyaksikan replikanya. Ini yang di Museum Sangiran. Ternyata otak itu juga ada ukuran cc-nya, ya. Ini misalnya Homo erectus arkaik itu cc-nya 870. Itu hidup di 1,8 juta tahun yang lalu sampai 900 tahun yang lalu. Kemudian dari Homo erectus arkaik menjadi Homo erectus tipik, ini hidup pada tahun 800 sampai tahun 300.000 tahun lalu. cc-nya 1000. Nah, katanya Pak Anton yang paling kenceng ini Homo erectus progresif. Rentang hidupnya 200.000 tahun lalu sampai 100.000 tahun lalu. Kalau ini sudah manusia nih, cc-nya 1100 cc. Ini sudah manusia modern. Ini kepala-kepala yang ditemukan. Tetapi ini semua adalah, ingat, replika. Ini tulang-tulang gajah. Ini sangat menarik keterangan ini. Pembabaan bumi. Sejak terbentuknya 4,4 miliar tahun silam, planet kita terus bermetamorfosis. Kehidupan pertama muncul 600 juta tahun lalu. Kehidupan pertama, sel pertama itu 600 juta tahun lalu. Dalam periode panjang itu, spesies kita manusia modern baru menginvasi bumi 10.000 tahun lalu. Bayangkan, 600 juta sudah ada kehidupan, dan manusia yang seperti kita itu ada baru 10.000 tahun lalu. Dahsyatnya Tuhan berproses menciptakan. Iya, kalau dikatakan manusia dari monyet, bukan monyet lah, ya, tapi Tarsier, Lemuria, Dryopithecus, Ramapithecus, Ardipithecus, dan seterusnya. Keterangannya di bawah itu. Nah, itu yang di belakang gambar ini menerangkan tahapan. Tuh pakai kaos hitam, ya kan, dari sana primata lah menjadi manusia modern. Nah, ya kan, loh, yaitu tahapannya. Manusia modern adalah ini, dan baru 10.000 tahun yang lalu. Ini museum yang sangat keren, baik tata ruangnya maupun pemeliharaannya. Jadi kalau Anda ke Solo rugi kalau nggak ke sini, untuk memahami evolusi, tetapi juga semakin meneguhkan iman. Betapa Allah itu berkarya jutaan tahun, miliaran tahun yang lalu sejak bumi diciptakan, yaitu 6,6 miliar tahun yang lalu.
Banyak orang menolak kehadiran teori evolusi karena mengguncangkan iman katanya. Oh, enggak lah. Iman kita tidak guncang hanya karena ternyata kita itu berevolusi dari sel satu menjadi semacam tadi primata kalau saya tidak salah membacanya, dan kemudian menjadi manusia modern. Oh, enggak lah. Dahsyat sekali. Ini penemu yang paling terkenal di Trinil. Missing link itu ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1891. Ini orangnya. Luar biasa ya. Situs Trinil atau situs Sangiran ini sudah menjadi bahan penyelidikan para ilmuwan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti Eugene itu tahun 1891. Mereka sudah melampaui orang-orang modern cara pikir dan cintanya kepada penemuan-penemuan purba. Bahkan Van Koningswat ini hidup 1902 sampai 1982. Berarti belum lama ini. Ahli sejarah ini. Mangan-mangan wae tapi dia perlu iki. Ini apa nih? Don't touch. Oh, sentuhlah aku, touch me. Ya, iki rada aneh iki biasanya don't touch, ini mah touch me. Aku gajah purba usia 500 tahun, sentuh dan rasakan sensasi kepurbakalaanku. Asli ora ya iki. Tanduk kiri kerbau. Ini malah kon nyentuh. Dah kalau mau disut banyak sekali, tetapi saya ingin merangsang Anda yang melihat ini untuk mengunjungi museum ini supaya pengetahuan kita dan iman kita semakin diteguhkan oleh Allah yang Maha Pencipta. Dikira sudah selesai, ternyata masih banyak artefak dari ruang ke ruang. Wow, nih, wow. Banyak artefak. Tanduk kerbau ini asli. Dia apik-apik tenan. Bagus-bagus banget. Kudus ya? Dan ini teman saya sudah selak ngelih, jadi wis kudu rada cepet-cepet iki. Ya wis ah. Wis ah. Akhirnya kami mengakhiri kunjungan hari ini, mengunjungi Museum Purba dengan minum kopi di ENM NCO di Solo. Nih kafenya.